Selamat datang di dunia Sakamoto Desuga, tempat di mana murid paling emot kedinginan selalu kelihatan keren. Dia ini namanya Sakamoto. Setelannya mungkin kelihatan culun dan punya aura wibu yang kuat, tapi di mata teman-teman sekelasnya, dia tuh murid paling keren sejagat raya. Misalnya kayak waktu tukang bully mau ngejailin pakai jebakan penghapus. Penghapusnya bisa ditangkap dengan keren dan teman-teman sekelasnya pada bilang, "Kelas." Selamat pagi teman-teman. Nggak cuma itu aja, pas Sakamoto di toilet, tukang bully nyiram dia pakai seember air. Mereka kepedean bisa bikin basah si emot dingin. Yang padahal Sakamoto santai aja pakai payung. Si anjir, di kelas juga parah sih. Meja kursinya Sakamoto dibuang keluar sama para tukang bully. Sakamoto duduk bareng aku sini. Bareng aku aja dong. Tapi yang bakal dia pilih adalah duduk dengan keren di pinggir jendela. Mari kita mulai pelajarannya Pak Guru. Lama-kelamaan si ketua tukang bully yang namanya Achan jadi kesel. Mereka tetap bakal ngebully si emot dingin yang lagi ngelap meja dengan cool. Tiba-tiba murid yang namanya Kubota bilang Sakamoto dipanggil guru ke lab IPA buat bantu-bantu. Cuman begitu masuk ke dalam, dia langsung ditarik dan diikat tukang bully. Ternyata ini tuh jebakan yang dibikin sama mereka. Si emot dingin bener-bener dipermaluin, malahan sampai difoto sama Achan. Tapi nggak disangka muncul api di lab ini. Asalnya tuh dari barang yang mereka isep pas istirahat. Apinya makin gede dan gak bisa dipademin. Mereka juga nggak bisa keluar soalnya pintunya keganjel sama gagang pel. Disuruh minta tolong pakai HP sih, sialnya HP Achan habis baterai. Nggak ada yang bisa mereka lakuin buat medemin api ini. Di saat yang lain panik, Sakamoto tetap aja kalem. Akhirnya si emot dingin mau nunjukin cara buat lolos dari masalah ini. Jurus kanan kiri. Itu ngapain? Tapi kalau dilihat-lihat nih, api yang tadi jadi kena angin karena gerakannya Sakamoto. Mungkin aja bisa dipademin kalau semuanya ikutan gerak juga. Apalagi Sakamoto kelihatan serius banget. Semuanya mutusin buat ngikutin Sakamoto. Nggak akan ada yang berhenti sampai api ini padam. Tapi bakal berhenti sih soalnya mereka ribut-ribut di atas ruang guru. Ada guru yang nyamperin mereka dan ngelihat murid-murid kayak lagi bikin ritual. Untungnya apinya bisa dipademin. Si emot dingin juga ngasih alibi supaya para tukang bully nggak dianggap sebagai biang kerok. Sosok Sakamoto yang mau berkorban buat mereka beneran kelihatan keren banget dan bikin mereka jadi ngefans sama dia. Apalagi Achan udah punya foto Sakamoto di HP-nya. Sus momen, kekerenannya Sakamoto juga diakuin sama alam loh. Contohnya waktu lagi badai gini aja dia balapan sama burung. Dua-duanya nggak mau ngalah sampai akhirnya si burung kena barang yang terbang. Si emot dingin langsung ngejar si burung. Dianya hampir jatuh ke sungai tapi bisa mendarat di atas papan. Hup. Payungnya dibuka lagi supaya bisa terbang. Sekarang burungnya bisa ketangkep dan alam juga ngasih selamat buat Sakamoto. Cuman gara-gara kekerenannya ini, ada murid yang namanya Sera yang ilfil sama dia. Sera nyombongin diri udah jadi model gitu, tapi dia kalah tenar dari Sakamoto yang bisa terbang pas badai. Makanya Sera jadi benci sama dia. Mulailah dia mau ngejailin. Sakamoto lagi ngejawab pertanyaan guru. Guru puas dan nyuruh muridnya duduk lagi. Bangkunya Sakamoto ditarik Sera, tapi Sakamoto tetap bisa duduk dengan slay. Di jam olahraga juga sama. Semua bola yang dilempar bisa dihindarin dengan keren. Blok. Kalau mau ngejailin pakai pemancur air yang rusak gitu, Sakamoto malah makin kelihatan keren. Semua yang dilakuin Sera gagal total. Tiba-tiba ada lebah ganteng masuk ke kelas. Murid-murid langsung panik dong. Sayangnya ada beberapa murid yang kekurung di sana. Mereka disuruh buka seragam supaya nggak diserang sama lebahnya. Sera sosokan berani. Cuman pas lebahnya lewat, ampun mamah, ampun. Tinggal Sakamoto yang tetap belajar dengan emot dingin. Si lebah juga ngerasa ditantangin. Sera jadi tergerak buat bangkit dan ngelawan si lebah. Dia mau nyerang pas lebahnya diam di Sakamoto. Jelas Sakamoto ngehindar. Sera diserang balik sama lebah, tapi bakal dilawan sama murid emot dingin. Jangka dipakai buat nangkis serangan lebah tadi. Terang trong. Sampai akhirnya selebah bisa ketangkep. Pengganggunya dibiarin bebas dan kelas bisa dimulai lagi. Semua murid pada kegirangan. Sera benar-benar kalah telak. Tapi keberanian dia ngelawan lebah juga dipuji sama yang lain. Malahan bisa ngehibur mereka lah. Jadilah dia mutusin buat famous dengan jalan komedi. Terus pas jam istirahat, Sakamoto mau ngasih makan burung di pohon. Nggak sengaja dia ngeliat Kubota dipalakin sama preman-preman. Begitu premannya udah pergi, barulah Sakamoto nyamperin. Teman sekelasnya langsung minta bantuan soalnya uang barusan harusnya dipakai buat bayar SPP. Si emot dingin punya ide yang bagus, yaitu kerja sambilan di McD. Mereka bakal di training sama mbak manajer. Begitu ngelihat Sakamoto yang anggun li, "Kamu jaga kasir ya sayang? Main sayang-sayang aja heh." Sedangkan Kubota bagian bersih-bersih. Emang gak niat kerja juga sih dia, cuma pengen uangnya balik lagi. Gak lama kemudian suasananya seketika rusuh soalnya banyak yang ngantri. Saya mau beli saya lagi anjing. Saya teuing kemana gue. Sama beli sebuah senyuman, silakan pesanannya nona. Kubota juga disuruh bantu nyiapin orderan. Kadang-kadang kepanasan, tapi berkat dia, suasana rusuh barusan bisa diatasin. Si manajer muji Kubota dan akhirnya ngerasa dihargain. Lanjut belajar kerja part-time lah dengan senang hati sampai tiba hari gajian. Kubota udah mikir macam-macam mau gunain buat apa uang gajiannya. Beres ganti baju, mereka balik lagi ke toko dan ada Achan yang pesan makanan. Ayo bilang gih, nggak usah malu cuy. Saya pesan satu senyuman, silakan pesanannya tuan. Pada ngapain dah? Nggak diduga preman yang
yang pernah malakin Kubota datang nih. Pastinya dia kelihatan dong. Sakamoto mau ngalihin perhatian mereka, tapi tetap aja Kubota disuruh ketemu mereka di taman sekitar. Kepaksa disamperin deh. Cuman kali ini Kubota nggak mau ngasihin uang dengan cuma-cuma. Uang yang dia dapetin dengan kerja keras. Jadi dihajarlah sama mereka. Tiba-tiba datang Sakamoto ngebantuin Kubota. Telinga si preman ditiup pakai sedotan yang bikin dia jadi kenok. Yang satunya juga matanya ditembak sama gula cair. Tinggal ditutup sama jurus yang Kubota punya, yaitu serangan burger dan lemparan garam kentang. Alhasil preman-preman milih kabur. Kubota bilang terima kasih soalnya Sakamoto udah ngebantuin. Sekarang mereka jadi bestie deh. Siangnya ada murid cewek yang namanya Aina. Kelihatan dia tuh famous-famous gitu. Dia nge-princess di kelas lah. Aina mau makan bekalnya yang cantik. Begitu juga Sakamoto yang ngasihin bekalnya buat buwung-buwung. Pastinya si cewek centil pengen naklukin si emot dingin. Pas jam pelajaran, dia sengaja deket-deket dengan alibi minta diajarin. Tadinya mau duduk di sisi yang kosong, cuman ternyata Sakamoto nulis pakai 2 tangan. Mana areanya makin luas lagi. Tempat yang bisa diisi sama Aina ya cuma di depan. Supaya si emot dingin salting, si centil mau ngikutin gerakannya. Tapi lagi-lagi gerakannya Sakamoto terlalu cool sampai-sampai Aina nggak bisa ngejar. Akhirnya si centil milih pergi dan jual mahal. Dia ini nyusun rencana baru yang dibaca dari buku Tetang Sutarma. Sekarang Aina ngajakin Sakamoto main jelangkung Jepang. Anda mau berkenalan dengan dukun merah? Sayangnya ada murid cewek lain yang ngeganggu rencana si centil. Mereka emang gak suka Aina terus ngedeketin Sakamoto. Jadinya Sakamoto bakal nonton aja sedangkan cewek-cewek bakalan main jelangkung. Banyak pertanyaan tentang cinta yang ditanyain, termasuk siapa orang yang disuka Sakamoto. Yang pastinya jawabannya digerakin sama mereka sendiri. Sayangnya gara-gara terlalu semangat, koin jelangkungnya jadi terbang dan seketika aing maung. Sakamoto jadi kesurupan. Bisa aja si emot ingin balik lagi jadi semula kalau mereka mau bikin gerbang buat ngembaliin si jelangkung. Cewek-cewek langsung gercep bikin gerbang, sedangkan Aina masih so imut. So cantik lu bang. Abis diblame sama mikirin Sakamoto, barulah Aina mau nolongin mereka. Akhirnya gerbang jelangkungnya selesai juga. Sakamoto langsung manjat ke sana dan si jelangkung keluar juga. Berkat ini cewek-cewek sama Aina jadi akrab deh dan mau main bareng. Emang gak sia-sia tipu muslihat Sakamoto buat bikin mereka akur. Besoknya ada preman endut yang sering nyuruh-nyuruh anak kelas 10. Disuruh beliin makan lah atau disuruh bersih-bersih. Si endut mau manggil pesuruhnya yang baru dia temuin. Yang ternyata adalah Sakamoto. Sering, trak, jedug, wush, hup, wah. Sering. Maaf telah membuat Anda menunggu. Roti sandwich biasa bisa dibikin mewah sama Sakamoto. Alasannya dia mau jadi pesuruh kakak kelas ya demi berbakti ke orang yang lebih tua. Jadi setiap kali dipanggil pakai siulan, Sakamoto bakal datang dan menuhin permintaan si endut. Beliin gua minum. Belinya sih di vending mesin biasa, tapi diseki-seki dulu sehingga jadi minuman lezatos mantapos. Kadang juga si endut kelupaan baju olahraga. Langsung aja Sakamoto ngukur badan kakak kelasnya. Ngejahit baju pakai material terbaik, gak lupa juga dikasih nama si endut. Yang pastinya bikin iri murid-murid lain. Pokoknya segala permintaan si endut bakal dipenuhin sama Sakamoto dengan sekuat tenaga. Sampai nggak kerasa si endut makin tambah endut. Dia udah nggak tahu mau minta apa lagi. Jadilah si emot ingin disuruh inisiatif buat menuhin keperluan si endut. Sakamoto langsung ngasih servisnya pas si endut pakai WC yang tisunya habis. Seketika dia muncul nyediain tisu baru. Terus sebelum pulang sekolah, nggak lupa si emot ingin ngangetin sepatunya si endut supaya lebih nyaman. Sayangnya si kakak kelas malah ngerasa keganggu. Sakamoto mikirnya si endut nggak mau pulang jalan kaki, jadi dia mau nganterin pulang pakai gerobak pel. Si endut jadi takut sama servisnya Sakamoto yang berlebihan. Dia mau sembunyi aja di gudang alat olahraga. Cuman tetap bisa ketahuan sama si emot dingin. Si endut mohon-mohon buat dilepasin. Padahal yang sebenarnya, silakan kasurnya tuan. Sakamoto ngira kakak kelasnya mau nginep di sini. Gara-gara ini si endut jadi tobat dan mau beli bekal sendiri. Pulang dari sini, Sakamoto ngajarin Kubota buat belajar. Cuman kedengeran ibunya Kubota ngedeket. Buru-buru si emot dingin disuruh sembunyi. Semua berawal dari 2 minggu yang lalu pas pembagian tes. Nilainya si emot dingin 100 sempurna, sedangkan nilainya Kubota 11-12 lah sama Nero. Makanya dia minta bantuan ke temennya buat diajarin belajar. Inilah pertama kalinya si ibu ketemu sama Sakamoto. Si emot dingin ngasih oleh-oleh yang bikin ibunya Kubota semakin kasmaran. Bu udah nikah loh bu. Si ibu selalu ngevideo waktu belajar atau ngasih perhatian lebih buat Sakamoto. Gara-gara itulah Sakamoto nggak boleh ketahuan sama si ibu. Sayangnya sekarang Kubota kepaksa ninggalin temennya ini soalnya mau ngambil buku yang ketinggalan. Hati-hati ya nak. Mari kita bermain sama ibu ya Sakamoto. Nak Sakamoto. Hayo loh, kok nggak ada ya? Buru-buru si emot dingin sembunyi ke kamar sebelah. Si ibu masih nggak nyerah buat nyariin dia. Sakamoto ngebaik nih biar si ibu ngebuka gorden. Ibu Kubota kesilauan sehingga dia bisa kabur lagi. Sakamoto, di mana kamu? Jadi mesin. Si ibu ngerasa si emot dingin sembunyi di bathtub yang hampir aja beneran ketahuan. Sialnya HP Sakamoto tiba-tiba bunyi. Si ibu jadi balik lagi yang masih aja bisa diatasin sama dia. Terus jejak kakinya ketahuan gara-gara basah. Tinggal dideketin aja, tapi ternyata si emot dingin udah kabur. Teganya nak Sakamoto, aku mau cepu boleh nggak? Alasan si ibu suka sama si emot dingin tuh karena dia mirip sama artis sinetron favoritnya. Sakamoto jadi sedih juga kalau mikirin perasaan ibunya Kubota. Tiba-tiba dia mau nunjukin diri. Ketemu juga anjing.
Sakamoto ngelempar CD sambil ngehindar si ibu buat lompat ke belakang TV. Yang kelihatannya si emot dingin beneran masuk ke sana. Nah, ayo keluar nak, kamu ngapain di situ nak? Maafkan saya nyonya, saya harus kembali ke dunia saya berasal. Situasi ini mirip kisah orang yang suka ngehaluin 2D. Ibu nggak tahu, cinta bisa sakit ini nak. Maafin ibu nak. Kubota yang baru balik nenangin ibunya, sedangkan Sakamoto asli masih sembunyi di balik layar. Kisah cinta ibunya Kubota berakhir tragis, tapi mungkin ini yang terbaik buat mereka. Terus besok paginya, ada Pak Guru ngejagain gerbang masuk. Udah hampir waktunya gerbang buat ditutup, cuman gak disangka-sangka, Sakamoto lari sambil bawa bambu. Pak Guru ngira bakal dipakai buat lompatin gerbang, si emot dingin makin deket. Pak Guru langsung ngehalangin, yang padahal bambunya ditanam, terus dia jalan biasa. Sosok si bapak ini jadinya kelihatan kayak lukisan. Tiap harinya si bapak dibikin gak habis thinking gara-gara kelakuannya Sakamoto. Dia pengen banget ngegap si emot dingin pas lagi ngelanggar aturan sekolah. Mungkin bakal ketangkep sekarang sih, soalnya kedengeran sesuatu nih. Bro, jadi ikut nggak bro? Sebatang aja ya. Nggak lama kemudian kelihatan sesuatu putih yang ngambang gitu. Yang sebenarnya tuh mereka main tiup balon. Teknik. Waktu lagi bersih-bersih kelas juga, Pak Guru marahin Sakamoto karena dikira main-main. Yang sebenarnya dia lagi ngebersihin atap kelas. Set, siah, shoo, sus. Salju jadi turun di kelas ini. Pak, debunya jatuh, Pak. Dibilangin juga debunya jatuh. Si bapak masih belum nyerah. Mau gimana pun caranya, dia mau ngehukum Sakamoto pas di jam pelajarannya nanti. Anehnya murid-murid di kelas pada serius. Achan yang biasanya berisik juga duduk kalem, sedangkan Sakamoto kelihatan duduk tegak kayak persiapan mau dinner. Pakai ngeluarin nasi lagi. Pak Guru kebingungan sih, tapi dengan ini, seandainya Sakamoto beneran nyuapin nasi ke mulutnya, dia bisa langsung ngehukum si emot dingin buat berdiri di koridor. Dengan senang hati, Sakamoto diusir woi. Ya nggak biasanya. Kasian ayang aku. Pasti si guru seneng banget dong soalnya bisa ngehukum Sakamoto. Tapi emang aneh juga sih kalau si emot dingin ngelanggar aturan. Waktu dilihat di koridor, ternyata Sakamoto sengaja dihukum soalnya mau ngasih makan burung pakai nasi yang tadi. Jadinya Pak Guru ngerasa bersalah. Di pagi besoknya Sakamoto kelihatan telat lagi. Akan kubiarkan kamu lewat. Selebel. Tapi nggak lewat kolong juga kali. Lanjut ke pelajaran tata boga. Cewek-cewek pada terpesona sama keahliannya Chef Sakamoto. Mari kita mulai memasaknya. Tiba-tiba ada murid yang kaget soalnya nemu lintah di daun singkong. Si emot dingin langsung naburin garam yang bikin lintahnya getek-getek. Nggak lupa ditabur sama gula supaya lintahnya ketutupan. Beres ini daun singkong tadi dicuci supaya lintahnya bisa kabur. Supaya Sakamoto bisa nyelamatin dia. Lanjut ke pelajaran seni. Cewek-cewek sama Aina buru-buru ke tempat si emot dingin buat ngegambar dia. Sakamoto nggak keberatan sih. Tapi Achan ngapain ya di sini? Ada yang ngegambar si emot dingin. Ada yang ngegambar dirinya sendiri. Sedangkan Sakamoto ngegambar si cewek centil. Dilihat sekilas sih gambarnya mirip orang utan. Aina aja sampai syok gitu. Cuman kalau gambarnya dibalik, rupanya gambar tadi tuh gambar malaikat. Manusia selalu punya dua sisi. Kegiatan terakhir hari ini tuh latihan kebakaran di sekolah. Semua murid disuruh ngumpul ke lapang. Cuman Achan nggak kelihatan. Sakamoto buru-buru nyariin dia. Nggak lupa dia juga ngebasahin diri sendiri atau pakai masker karena sekarang sekolah lagi kebakaran. Sebenarnya Achan baru dari toilet dan dia juga bingung kenapa murid-murid pada di luar. Sakamoto nyuruh Achan buat ikutan tiarap. Terus si mantan tukang bully dievakuasi dari jendela. Tinggal sisa Sakamoto sendirian di gedung sekolah. Tapi jangan khawatir, soalnya si emot dingin bisa nyelamatin diri dengan cara terbang. Dia mendarat dengan lancar dan barusan adalah keseharian Sakamoto di sekolah. Beda lagi ceritanya kalau udah pulang. Achan sama gengnya baru beres bikin perangkap di tanah. Mereka nungguin nih siapa yang bakal kena. Muncul Sakamoto lagi nyari harta karun yang gak sengaja jatuh ke perangkap mereka. Anehnya si emot dingin gak ada di tempat barusan. Mereka jadi bingung sendiri dan nyoba nanya ke warga sekitar. Ada yang bilang sih Sakamoto naik tangga tapi kayak naik elevator. Ada yang bilang nyobain sampel makanan di supermarket. Ada juga yang bilang ngebenerin ayunan. Dan ada yang bilang ngasih kucing jalan duluan. Yang paling gege kata si nenek ini nih, si emot dingin main buaya-buayaan tapi kayak mainin piano. Ujung-ujungnya sih gengnya Achan gak tahu Sakamoto kemana. Waktu lagi ngelamun di taman, gak sengaja ada bocil yang jatuh ke perangkap mereka lagi. Cuman si bocil bisa keluar. Sekali lagi mereka ngecek tempat perangkapnya, yang ternyata ada lubang yang lebih dalam. Kancing yang katanya punya Sakamoto juga ada di sekitar lubangnya. Kancing tadi nggak sengaja jatuh dan mereka nggak bisa denger ujung lubangnya. Jangan-jangan Sakamoto tuh terus ngegali sampai ke negara lain. Achan langsung pengen nyusulin si emot dingin, yang padahal Sakamoto lagi ngambil laundryan seragam sekolah dia. Sebelum-sebelumnya dia tuh habis ngerjain proyek mesin panas, yaitu ngebantuin orang-orang. Dan sekarang dia mau pergi ke tempat proyek terakhir. Kemana lagi dong selain ngejemput Achan yang lagi nangis gara-gara ngira Sakamoto ada di dasar lubang. Rugi gua udah nangis bang.
Balik ke sekolah, cewek-cewek pada teriak kegirangan soalnya Sakamoto mau ngelempar bola, tapi nggak sengaja bolanya malah kena Kubota. Begitu sadar, dia dikasih pertolongan pertama sama si emot dingin. Malahan seragamnya sendiri sampai disobek buat ngobatin Kubota. Kia. Tolong suaranya dipelankan ya nona-nona. Yang barusan selingan sebentar sih, soalnya kali ini ada anak bandel yang namanya Hayabusa. Memang sih dia kelihatan cool, keren, ganteng gitu, tapi dia masih kalah kalau dibandingin Sakamoto yang kayak artis baru keluar dari bandara. Tolong tanda tangan sama fotonya kak. Nanti foto, tapi minggir dulu. Si preman endut jadi keingetan sama servisnya si emot dingin yang terlalu friendly. Alhasil Hayabusa ngira Sakamoto berani macem-macem sama gengnya dia. Sakamoto yang lagi ngobrol sama Kubota tiba-tiba didatengin Hayabusa. Muka lo siniin. Oke bentar. Jedug. Sakamoto ngasihin cetakan muka dia dari tanah liat. Hayabusa ngerasa diremehin. Cuman seketika cewek-cewek pada rebutan mukanya Sakamoto. Lagi-lagi si emot dingin dikira udah bikin murid kelas ini jadi bawahannya. Jadinya tanah liat Sakamoto dipukul dan orang aslinya disuruh nemuin dia di pinggir sungai sepulang sekolah. Sayangnya Sakamoto nggak bakal datang sih, soalnya mau beres-beres kelas. Anak buahnya Hayabusa ngedenger omongan barusan. Dimulailah berbagai cara supaya Sakamoto mau nemuin Hayabusa. Mulai dari nyolong sepatu yang bisa diatasin dengan ngegambar sepatu di kaos kakinya, atau maling penggaris tapi bisa diatasin juga pakai kepala pak guru. Semua idenya mereka gagal nih. Cuman mereka kepikiran ide buruk pas ngeliat Kubota. Nggak lama kemudian Sakamoto ketemu temannya yang jadi botak. Awalnya kelihatan tegar, padahal sebenarnya sedih juga. Tulisan buat datang ke pinggir sungai juga ada di kepala Kubota. Alhasil Sakamoto bikin rambut palsu, sedangkan dia mau nemuin si biang kerok. Si emot dingin kelihatan serius banget sampai ngebuka kacamatanya. Pasti bakal baku hantam sih. Cuman sebelum mereka mulai gelut, ada polisi nyeramahin mereka. Udah gede masih aja berantem. Malu sama umur tahu. Coba kalian tuh sekolahnya di mana? Saya laporin ke sekolah loh ya. Tapi kita cuma main semu-semuan pak. Kaget. Pak polisi percaya sih, cuman dia yang bakal jadi wasitnya. Mana Sakamoto beneran mau semu-semuan lagi sampai matanya berapi-api. Begitu Hayabusa nyerang, bisa dihindarin dengan cool. Katanya peraturan di sumo gini tuh orang yang jatuh bakal kalah. Sakamoto mau tipu-tipu gimana juga, Hayabusa bakalan tetap nyerang. Pok, heya, woya. Bisa dibalikin Sakamoto pakai jurus angin puyuh. Apakah itu yang namanya serangan? Dag, dug. Mereka terus dorong-dorongan sampai nggak kerasa turun hujan. Anak buahnya Hayabusa mau ngeganggu duel ini tapi dicegah sama si anak bandel. Dia nggak sudi duel suci ini dinodain mereka. Seketika Sakamoto ngeluarin jurus ulti dan petir langsung turun. Pak polisi aja ngira dia mau manggil petir ke tempat duel. Hayabusa harus ngalahin Sakamoto dengan cepat, tapi si emot dingin masih bisa bertahan. Anak buahnya Hayabusa yang gak tega ngeliat si bos kesusahan akhirnya ngakuin perbuatan jahat mereka buat bikin duel ini gagal. Hayabusa jadi diam dan didorong Sakamoto buat masuk ke dalam taksi. Sebenarnya di tengah duel tadi, Sakamoto tahu kalau Hayabusa tuh bukan orang jahat, tapi anak buahnya lah yang udah ngejahatin Kubota. Jadilah dia pakai jurus ulti buat manggil taksi. Duel ini dimenangin sama Sakamoto. Kubota yang jadi korban juga dapat permintaan maaf dari anak-anak bandel yang tentunya diterima dengan lapang dada. Satu lagi masalah yang bisa diselesain dengan keren sama Sakamoto. Cuman gara-gara hujan-hujanan, dia jadi kelihatan demam. Badan si emot dingin beneran panas pas diukur pakai penggaris. Ayo istirahat di sini dulu nak, saya ke kelas ya bu. Aslinya sih Sakamoto ngambil daun bawang di kulkas terus dikalungin di leher, yang katanya bisa nyembuhin demam. Terus ada bocil-bocil yang baru pulang sekolah. Ceritanya mereka mau main tendang batu sampai rumah. Mereka ini mainnya rusuh banget. Cewek-cewek aja sampai marah. Tapi di depan mereka ada Sakamoto yang lebih barbar. Sampai bisa gerak lincah kayak ninja. Bocil-bocil cowok nggak mau nyerah dong, tapi batu mereka malah jatuh ke sungai. Sakamoto masih aja lari sambil nendang batu yang hampir jatuh juga. Cuman dia nggak nyerah dan ngejar batunya sampai bisa jalan di dinding. Udah nggak tahu deh mana yang bagian bawahnya. Bocil-bocil cowok sama sekali nggak bisa ngalahin si emot dingin. Besoknya mereka mau main game kegebutan lagi, yaitu ngikutin garis jalan. Pasti Sakamoto juga ikutan main game ini. Mana gayanya emot dingin banget lagi. Si bocil cowok nggak mau kalah dan bakal terus ngikutin Sakamoto. Rintangan kayak orang yang ngalangin garis jalan juga bisa mereka lewatin. Bener-bener petualangan yang istimewa buat para bocil. Lah kok mundur? Yuk belok kiri yuk adik-adik. Sayangnya petualangan mereka harus udahan soalnya garis jalannya keputus. Sakamoto sih masih bisa lompat ke garis baru, sedangkan mereka yang bocil nggak akan nyampe. Si emot dingin ngasih tisu ke bocil yang kelihatan mau nangis. Tisunya dipukul sama dia yang bisa bikin garis baru buat petualangan mereka. Si bocil jadi senang lagi. Akhirnya mereka ngelanjutin petualangan garis jalan sampai tisunya habis. Jadi ngefans dan minta tanda tangan deh si bocil. Emang ya kekerenannya Sakamoto bisa bikin semua orang tertarik. Murid cewek ini namanya Megumi yang punya hobi motoin si emot dingin diem-diem. Foto-foto kemarin juga dia punya loh, tapi nggak diduga nih ada penampakan di tiap foto Sakamoto. Tadinya si emot dingin mau dikasih tahu sih, cuman kalau diomongin langsung nanti hobi moto diem-diemnya jadi ketahuan. Ujung-ujungnya Megumi tetap diem. Tiba-tiba alat buat ngepel gerak sendiri ke arah Sakamoto yang bisa dia naikin jadi seluncuran.
beneran. Wow, hebat bang. Ya, Sakamoto, aku padamu. Kalian luar biasa. Megumi yakin banget kalau barusan Sakamoto digangguin setan. Dia nanya lagi kejadian aneh di sekitar si emot dingin pakai alibi buat pelajaran kelas. Dibilang gak ada yang aneh sih, cuman mereka nemu rambut misterius di wastafel. Sakamoto langsung ngeringin rambut itu buat dijadiin hair extensionnya Kubota. Megumi masih belum habis ide soalnya sorenya dia nanya-nanya ke Kubota. Itu rambutnya aman bro? Kubota juga bilang gak ada yang aneh. Cuman bukunya Sakamoto aja ada yang megangin, yaitu penampakan Kubota ngasih saran supaya si emot dingin cepetan dikasih tahu. Megumi jadi bingung sendiri. Gak sengaja dia ngelihat Sakamoto lagi nongkrong sama cowok-cowok. Ngelihat posenya yang amat diketu, pasti langsung bisa difoto dong. Sayangnya ada Aina di sana yang bikin Megumi jadi kepikiran. Dia cuma bisa merhatiin idolanya dari jauh kayak hantu. Dia juga baru sadar penampakannya muncul lagi. Tapi sekarang si hantu kayak mau ngomong sesuatu. Foto yang barusan buru-buru di print terus diliatin ke Sakamoto. Yang ternyata hantunya bilang cinta. Itu foto saya. Aduh, mampus. Megumi nyoba ngejelasin semuanya, tapi Sakamoto pergi gitu aja. Udah dikira bakal dibenci sih. Yang sebenarnya si emot dingin lagi fotokopi mukanya sendiri buat bilang terima kasih ke si hantu. Seketika fotokopiannya pada terbang, begitu juga sama rambut jadi-jadiannya Kubota. Kabarnya penampakan di foto Sakamoto juga hilang. Mulai sekarang Megumi berani minta foto si emot dingin langsung dan Sakamoto ngeliatin tampang coolnya. Terus waktu jam istirahat, si emot dingin mau mesen spaghetti di kantin. Katanya baru dia yang mesen menu tadi hari ini. Kayaknya anak sekolahan gak suka makanan spaghetti gitu. Sakamoto punya ide nih. Misal waktu jam pelajaran, dia ngegambar lingkaran spiral-spiral yang langsung dihapus dalam 1 detik. Waktu lagi bikin garis di lapang juga sama, dibikin melengkung-lengkung dulu yang langsung dihapus lagi. Ada maksud tersembunyi kenapa dia bikin yang ngeliuk-liuk gitu, yaitu buat bikin spagettinya bukan tin jadi laris manis dengan ngodein murid-murid. Sekarang kita cerita Achan yang lagi nyoba masuk ke area 51. Mereka mau minjem film di bagian sana tapi takut buat masuknya. Ternyata Sakamoto juga ada di rental film ini. Kalau dia sih nyari Japanese animal video, Achan sama gengnya punya rencana, yaitu ngambil film inceran si emot dingin supaya dia mau disuruh sama mereka. Japanese animal videonya bakal dikasihin kok, tapi sebagai gantinya, Sakamoto harus ngambilin video di area 51. Bakal dikasih instruksi dari HP sama kartu membernya juga biar lancar. Kepaksa si emot dingin ngelakuin perintah mereka. Pertama-tama nggak boleh ketahuan masuk sama orang lain. Cara yang dipakai Sakamoto jadinya muterin rak buku buat bikin angin dan dia bisa masuk tanpa ketahuan. Nggak perlu waktu lama sampai Sakamoto bisa keluar lagi pakai jurus kipas CD. Sekarang dia bakal diarahin supaya nggak ketemu sama cewek-cewek. Bakal hati-hati banget nih si emot dingin. Wush, wush. Cuman ada ibunya Kubota lagi lihat-lihat sinetron. Kepaksa Sakamoto ngambil jalan lain. Yang jadinya dia ketahuan sama cewek-cewek. Sakamoto, minjem apa sih kamu? Ih, lihat dong, lihat dong. Sakamoto langsung nyembunyiin filmnya dan ngajak ngobrol cewek-cewek pakai gaya robot biar mereka lupa. Terus waktu mereka pada lengah, barulah Sakamoto ngambil lagi filmnya buat pergi ke kasir. Bagian paling susah sih ini soalnya harus kelihatan kayak orang dewasa. Kelihatan si emot dingin ngegambar sesuatu di tangannya. Untungnya sih yang jaga kasir tuh orang baru. Tapi waktu si kasir disamperin, mendadak kasirnya diganti sama kepala toko. Dia mau ngetes Sakamoto yang minjem film di area 51. Minjemnya segini aja pak, saya mau tambah lagi. Begitu dilihat kartu membernya, Anda terlihat muda ya untuk umur 27 tahun. Umur segini emang lagi lucu-lucunya. Terus pertanyaan terakhir, durasi rentalnya 1 minggu ya pak? 1 hari juga cukup. Si kepala toko jadi kebingungan sendiri. Apalagi Sakamoto ngeliatin gambaran jam tangan. Yang kelihatan sama kepala toko tuh jam mahal. Saya tidak punya banyak waktu pak. Time is money. Akhirnya film area 51 bisa dipinjam juga. Sakamoto Achan tukeran film mereka. Cuman ngeliat Sakamoto yang nolak waktu diajak nobar, mereka ngerasa hina gara-gara udah nyuruh si emot dingin yang polos buat minjem video tadi. Alhasil film yang baru dipinjem dibalikin lagi sama mereka. Balik ke sekolah, sekarang lagi ada festival olahraga. Sebelumnya Serang ngehasut cowok-cowok buat bikin Sakamoto kelihatan cupu di festival ini. Pengen aja gitu kan mereka kelihatan keren di depan cewek-cewek. Makanya pas festival olahraga dimulai, Sakamoto malah dijailin sama teman sekelasnya. Contohnya juga waktu lomba ngambil roti. Kalinya sengaja dibikin ribet supaya si emot dingin kesusahan. Sakamoto beneran cuma bisa ngegantung doang, tapi kalau dilihat benar-benar, dia tuh ngebuka tali dengan muter-muter. Mirip biawak yang lagi ngincer mangsanya. Sakamoto yang berhasil ngambil roti kasihan ngelihat peserta lain. Jadilah semuanya dikasih supaya adil. Kalau di lomba bikin tower, cowok-cowok sengaja bikin towernya agak miring biar Sakamoto jatuh. Yang ternyata malah mirip menara Pisa. Wow, ya. Gak salah deh kalau si emot dingin dianggap sebagai keajaiban dunia. Ibu-ibu aja sampai ngeidolain dia. Masih ada 1 lomba lagi buat bikin Sakamoto malu. Di lomba lari estafet ini, tali sepatunya Sakamoto diam-diam dicurangin sama Sera. Cuman si emot dingin gak nyerah dan pakai jurus lari gaya Cheetos. Bisa ngejar lawan-lawannya juga, tinggal dikasihin ke pelari berikutnya. Yang sayangnya tongkat estafetnya nggak
nggak sengaja lepas. Digibahin lah sama cewek-cewek. Ibu udah tua ngapain ikut ngegibah ibu? Tim Sakamoto jadi urutan terakhir dan pelari terakhirnya tuh Sera. Ngelihat cewek tadi nangis ditambah diceramahin si emot dingin, Sera yang dari tadi iri dan dengki mau nunjukin sisi kerennya, yaitu lari sambil pamer otot perut. Berkat ini cewek-cewek pada ngegibahin Sera, bukan ngegibahin cewek yang tadi. Sakamoto juga ngapresiasi tindakan Sera. Tiba-tiba si cewek nyamperin Sera buat bilang terima kasih, dan mungkin aja mereka bakalan jadi deket. Masih di suasana festival, para preman sama anak-anak bandel mau meriahin festival ini dengan stand aromanis. Achan juga izin ngajak Sakamoto supaya standnya lebih rame, cuman gak disangka ada raja preman yang namanya Fukase ngedenger itu. Dia langsung ngehajar Hayabusa gara-gara si anak bandel gak mau nyeritain Sakamoto. Si emot dingin sendiri sih lagi bantu-bantu ngedekor kelas. Tema pameran mereka tuh makhluk misterius gitu, ada yang ngerumpi, ada juga yang nyusahin. Ngalangin aja. Kalau ngeliat dekorasi ala kadar gini, wajar aja sih diledekin. Balonnya gampang copot lagi, padahal gampang aja kalau diurus sama Sakamoto. Tinggal ditutup sama gorden dan jadilah makhluk misterius. Bikinan Sakamoto. Turun sis, bikinan Sakamoto. Tadinya mau dibikin lagi dekorasi yang serupa, tapi bakalan susah gara-gara balonnya keburu terbang. Kalau si emot dingin turun tangan, balonnya dibikin jadi crop circle. Bisa-bisa mereka jadi kelas terbaik nih. Megumi ngasih ide lain buat ngehias lampu jadi UFO. Diketawain dulu sama cowok-cowok, dan lagi-lagi Sakamoto bakal bikin tercengang. Balonnya digosok-gosokin ke rambut yang bikin dia kelihatan kayak diculik UFO. Jangan pergi, stop, tahan terus. Suka nggak habis thinking deh. Cowok-cowok yang dari tadi ngegangguin akhirnya pergi tanpa ngebantuin sama sekali sambil ngegibahin Sakamoto. Tiba-tiba Fukase muncul dan ngehasut mereka. Hasil hasutannya bisa dilihat pas besok hari. Dekorasi kelas yang udah dibikin mendadak hancur semua dan Sakamoto masuk ke poster buronan. Murid satu sekolahan pada mau nangkep si emot dingin soalnya bakalan dikasih hadiah. Fukase juga manas-manasin dengan bilang ini tuh game festival. Permainan festival ya, saya kabur dulu. Kejar-kejar woi, jangan sampai lepas, jangan dorong-dorong ya lah. Sementara itu, teman sekelasnya Sakamoto nggak percaya sih, tapi gara-gara ada poster buronan, mungkin aja si emot dingin emang pelakunya. Nggak lama kemudian cowok-cowok yang kemarin ngebawain barang-barang baru buat dekorasi, mereka ngerasa bersalah soalnya enggak ngebantuin. Padahal aslinya tuh mereka pelakunya. Jadilah mereka pada mau ngedekor ulang dari awal. Di saat yang sama, Sakamoto terus lari dari kejaran murid-murid. Kalau dihalangin pas seluncuran, ya tinggal jalan aja. Dia juga sembunyi di tempat teater yang suasananya gelap-gelap gitu. Mereka bakal kesusahan sih kalau nyari di tempat gini. Cuman Fukase ngasih tahu di mana si emot dingin sembunyi, yaitu dia lagi nyamar jadi pohon. Jadi inget orang yang pernah jadi pohon deh. Alhasil mereka ngejar ke panggung. Untungnya datang geng Hayabusa nyelamatin Sakamoto sambil nyuruh ngumpul di tongkrongan. Hayabusa yang udah dilukain Fukase nggak gentar sih dan mau ngasih tahu si emot dingin. Diceritain lah Fukase tuh murid yang gak lulus sekolah selama belasan tahun. Umurnya 30 tahun lebih dan pernah 2 kali cerai. Sesekali dia datang ke sekolah buat ngelangin murid yang gak disuka. Sakamoto buru-buru balik ke kelas karena maksudnya tuh harga diri dia di hadapan teman sekelasnya udah hilang. Si emot dingin dituduh ngancurin dekorasi mereka sedangkan cowok-cowok sebelumnya ngebela Sakamoto. Cari muka gitu kan? Alhasil Sakamoto milih keluar kelas. Gak lama berselang ada sosok misterius suara cewek yang ngaku-ngaku ngancurin dekorasi. Cewek-cewek mulai kelihatan lega soalnya bukan Sakamoto lah pelakunya. Cowok-cowok jadi sensi dong sampai nggak sengaja ngaku kalau pelakunya tuh mereka. Sosok misterius tadi juga aslinya adalah Sakamoto yang pakai helium. Mereka berdua udah nggak bisa ngelak. Jadinya dekorasi yang baru dibikin dijadiin Sandra. Sakamoto bikin pistol dari balon dan ngancem mereka buat ngelepasin si Sandra. Dikiranya main-main dong, tapi tiba-tiba salah satu balon malah meledak. Sakamoto terus nembakin balon sampai akhirnya cowok-cowok mau ngelindungin si Sandra. Ada cahaya misterius yang asalnya dari Kubota. Ternyata tembakan-tembakan tadi tuh asalnya dari sana. Mereka akhirnya nyerah. Dua cowok ini juga cerita kalau mereka iri dengki sama teman-teman yang enjoy dekorasi kelas bareng-bareng. Gak lupa juga kehasut sama Fukase. Tadinya pada mau dihukum, cuman Sakamoto ngebelain karena ngeliat tangan mereka yang udah kerja keras bareng teman-teman. Sayangnya barang dekorasinya udah habis. Tenang aja sih, soalnya Sakamoto udah punya rencana lain, yaitu ngajak gengnya Hayabusa bikin stand aromanis di sini. Festival di sekolah bisa selesai dengan lancar. Tinggal nunggu waktu aja sampai Fukase berhadapan lagi sama si emot dingin. Sekarang cewek-cewek lagi istirahat sambil makan bareng. Mereka ngeliat Sakamoto Kubota juga mau makan. Mereka jadi keingetan sama pertemuan pertama bareng Sakamoto. Megumi cerita dia pertama kali ketemu waktu ujian masuk. Dia kedinginan banget sampai nggak bisa ngerjain soal. Nggak sengaja penghapusnya jatuh. Hampir pegangan tangan sama Sakamoto, tapi si emot dingin ngambil penghapus Megumi. Srek. Penghapusnya dibalikin Sakamoto yang ternyata bisa ngangetin tangan si cewek. Sejak saat itu penghapusnya jadi jimat. Kalau cewek kacamata ini ceritanya beda lagi. Waktu hari penyambutan murid baru, turun hujan deras yang bikin payungnya ngebalik. Udah mikir sial banget nih dia, tapi ada Sakamoto yang pakai payung kebalik yang lagi nampung air hujan. Kayak bartender gitu. Sejak saat itulah si cewek kacamata jadi suka sama musim hujan. Terakhir ada si cewek kepang 2. Waktu hari pembagian buku paket, dia kesusahan gara-gara lupa bawa tas. Sampai nggak bisa ngeliat tuh. Tiba-tiba dia nabrak Sakamoto yang bisa nyelamatin buku paketnya kayak seorang putri. Apakah Nona tidak terluka? Ih, romantis banget. Sejak saat itu si cewek kepang 2 selalu siap
siap siaga. Sayangnya di antara cerita mereka bertiga, cerita Kubota lah yang paling berkesan. Dulu Kubota pernah nutupin jarinya pakai plester gitu. Cuman tiba-tiba plesternya jatuh. Disitulah Sakamoto muncul sambil makein lagi plester yang lepas. Bener-bener kayak putri raja yang bikin cewek-cewek tadi kalah dari Kubota. Besoknya Kubota sakit jadi nggak bisa pergi ke sekolah. Si ibu kelihatan sus dan pakai seragam anaknya. Ternyata Sakamoto yang dia anggap cuma jelmaan dari sinetron tuh beneran ada gara-gara kemarin pas bagi rapot, wali kelas bilang Kubota sering dibantuin sama si emot dingin. Makanya hari ini ibunya Kubota pura-pura jadi anaknya. Kadang-kadang hampir kelepasan, tapi dia harus tetap jaga diri soalnya lagi jadi Kubota. Terus ke jam pelajaran tata boga, pasti Sakamoto bisa bikin makanan dengan cool. Ibunya Kubota juga dipuji soalnya makanan bikinan dia beneran mirip makanan ibu. Sakamoto aja sampai mau nyobain. Good smell, flavor. Si ibu disuruh ikutan coba juga dari bekasnya si emot dingin. Cuman keburu diambil Aina sama cewek-cewek. Yang agak susah sih pas ganti baju buat olahraga, ibunya Kubota buru-buru keluar kelas. Cuman cowok-cowok ngomongin badan Sakamoto yang bagus, jadi si ibu harus nahan diri sekuat tenaga. Jedug dug dug. Gak lama kemudian olahraga mulai dan Sakamoto pakai teknik lari evolusi. Ibunya Kubota juga gak kalah hebat soalnya bisa ngikutin kecepatan si emot dingin. Biarpun mukanya jadi abstrak dan Kubota jadi punya boing-boing sih, si ibu terus lari sekuat tenaga sampai gak sengaja jatuh dan kalung kerangnya hancur. Sakamoto ngulurin tangannya dengan tulus, tapi si ibu jadi ngerasa bersalah. Si emot dingin sadar nih ada kepingan kalung yang hancur. Terus beberapa menit kemudian, ibunya Kubota ganti baju duluan di kelas. Datang cowok-cowok yang ngegodain si ibu soalnya ngeh tadi ada boing-boing. Udah panik banget si ibu, tapi akhirnya pasrah juga soalnya masih ngerasa bersalah. Untungnya Sakamoto pakai jurus gorden boing-boing yang bikin cowok-cowok pada pindah ke sana. Si ibu juga keingetan sama jati diri dia, yaitu seorang ibu dari putra yang namanya Kubota. Alhasil ibunya Kubota bilang mau pulang duluan. Tiba-tiba Sakamoto ngasihin kalung kerang yang udah disatuin lagi. Akhirnya si ibu terharu dan minta Sakamoto buat terus temenan sama Kubota. Kubota sendiri mulai sembuh berkat kasih sayang dari ibunya. Gak kerasa udah malam Natal aja nih. Sakamoto yang lagi kerja volunteer tiba-tiba diajak cowok kuliahan buat ikut kencan bareng. Katanya sih bisa kerja volunteer juga di sana. Jadilah si emot dingin ikut sama mereka. Pada kenalan dulu lah semuanya. Mereka semua tuh anak kuliah. Ada juga yang ngomongin kerjaan impiannya. Sedangkan Sakamoto bilang pengen kerja di masa. Saya ingin mencari planet baru seandainya bumi tidak bisa ditinggali lagi. Wah, tujuan hidupnya jelas ya. Cowok-cowok jadi pada sirik. Mereka buru-buru ngajakin main buaya buat ganti suasana. Kalau salah neken gigi, mulut buayanya bakalan nutup. Kayak waktu gilirannya Sakamoto. Ceklik, hop. Tapi situasi ini malah jadi mengharukan gitu dan si buaya mau ngebuka mulutnya lagi. Si emot dingin makin keren di mata cewek-cewek. Tiba-tiba cowok kuliahan mulai karaokean. Seketika cewek-cewek langsung fokus ke sana. Temannya si cowok yang gak rela temannya famous sengaja matiin karaokeannya dia. Anehnya masih kedengeran suara musik padahal karaokenya udah berhenti. Yang ternyata Sakamoto main musik pakai lengannya. Barulah cowok-cowok sadar musuh mereka tuh si emot dingin. Mereka mesen minuman lagi dan buat Sakamoto dia dikasih cola yang disuruh dihabisin sekali teguk. Nggak sampai di situ aja, si emot dingin disuruh nyanyi buat bikin kegiatan ini makin meriah. Nggak disangka dia nyanyi lagu Jerman. Pelafalannya fasih banget yang bikin cewek-cewek jadi makin tertarik sama dia. Apalagi cewek-cewek dari ruangan lain juga pengen ngeliat Sakamoto. Cowok-cowok masih nunggu efek cola yang diminum. Terus nggak lama kemudian sendawa barusan kedengeran kayak pelafalan orang Jerman. Seketika semua cewek langsung tergila-gila dan ngejar-ngejar Sakamoto, ninggalin cowok-cowok sendirian. Duh, nostalgia. Sekarang kita nyeritain Hayabusa si anak bandel. Ibunya tuh udah meninggal, sedangkan dia masih punya adik-adik yang masih bocil. Si ayah bilang lagi deket sama cewek. Hayabusa diminta pura-pura jadi anak yang slay, supaya gebetan ayahnya mau diajak nikah. Demi kebaikan adik-adiknya juga, jadilah si anak bandel minta bantuan Sakamoto, bantuin dia buat makan di restoran. Si emot dingin punya ide yang bagus sih, yaitu sembunyi di balik jas Hayabusa. Semua etika makan bisa dilakuin, yang bikin gebetan si ayah menjadi dia. Sayangnya waktu disuruh makan tutut, Hayabusa kelihatan ogah-ogahan. Ayo buka mulutnya. Nggak mau. Buka mulutnya. Nggak mau. Buka mulutnya anjing. Akhirnya si anak bandel yang keingetan adik-adiknya mau juga makan tutut tadi. Dia langsung makan es krim buat cuci mulut. Tiba-tiba muncul chefnya nanya kesan makanannya. Gebetan si ayah nanya gimana cara bilang enak. Hayabusa sendiri nggak tahu sih. Untungnya Sakamoto siap nolongin dia. Acara makan malamnya selesai juga. Ayah Hayabusa mau ngobrol dulu sama si gebetan, sedangkan anaknya pulang duluan. Cuman kayaknya mereka salah jalan sih. Nggak sengaja mereka ngeliat si ayah sama gebetannya lagi dipalak preman-preman. Hayabusa bakal ketahuan tukang berantem sih kalau nolongin mereka. Jadinya Sakamoto lah yang bakal ngehajar para preman. Sini-sini, habug. Gabungan Sakamoto Hayabusa bisa ngalahin preman dengan keren. Gak disangka ayahnya Hayabusa sembunyi di belakang Sakamoto, soalnya si gebetan tuh ternyata tukang morotin. Preman-preman tadi juga orang suruhannya. Hayabusa sama Sakamoto langsung kesel ngedenger itu. Si emot dingin mulai cerita hal mistis tentang anak bandel yang pengen bantuin orang tuanya dapat gebetan baru. Si anak rela nahan makanan aneh-aneh sampai badannya berubah jadi monster. Banyak tangan muncul dari badannya Sakamoto. Seketika preman sama si gebetan ketakutan dan kabur. Si ayah juga ikutan pingsan sambil ngedumel pengen bikin anak-anak
anaknya bahagia. Hayabusa jadi terharu. Akhirnya dia nganterin si ayah pulang di tengah turun salju. Kalau ngomongin salju sih, Achan sama gengnya sering main di musim dingin gini. Kebetulan ada Sakamoto juga di sana. Bikin salju kucing lah, jatuh-jatuhan di salju lah. Si emot dingin juga disuruh ikutan jatuh. Yang kalau digabungin sama bekas Achan tadi, jadinya mirip bentuk yang ada di buku pelajaran. Mereka lanjut bikin boneka salju. Ganteng juga sih boneka bikinan mereka. Cuman Sakamoto mau nambahin bola saljunya yang bikin si boneka makin lebih tinggi. Achan jadi kesal dan ngedumel sendiri. Terakhir sih si emot dingin diajak dua lempar bola salju. Yang kena duluan bakal dianggap kalah. Achan bener-bener nggak mau kalah lagi dari Sakamoto. Dia ngelempar dengan keras tapi bisa dihindarin dengan cool. Malahan bisa dibalas lebih sadis. Duelnya terus lanjut sampai dua-duanya nggak berani gerak. Achan aja sakit perut gara-gara saljunya bikin dingin. Tiba-tiba Sakamoto masukin sesuatu ke bola salju. Digelindingin ke tempat Achan. Anehnya bola salju tadi meleleh. Dikirain dia masukin bubuk mesiu gitu. Achan jadi panik dan langsung nyerang Sakamoto. Yang sayangnya ketembak duluan sama si emot dingin. Ternyata Achan dilempar sama penghangat. Alasan Sakamoto bisa bertahan di tengah salju gini tuh soalnya jas sekolah dia isinya penghangat semua. Bola salju sebelumnya juga isinya tuh penghangat. Lagi-lagi Achan kalah ngelawan Sakamoto. Dia ngerasa tolil udah mikir buruk tentang si emot dingin. Padahal dia tuh baik banget. Gak disangka muncul Fukase ngehasut Achan dengan bilang, seandainya Sakamoto nggak ada ya. Kalau diingat-ingat, ada banyak kejadian yang udah dilewatin 1 tahun ini. Semuanya difoto sama Megumi. Satu-satu fotonya dilihat sama anak kelas. Sakamoto mana, Sakamoto mana. Si cewek kacamata ini nemu juga foto si emot dingin. Ceritanya tuh Megumi ngeliat tempat payung udah berantakan. Waktu lagi diberesin, Sakamoto punya ide yang lebih bagus, yaitu bikin payung estetik. Semua murid yang datang jadi ikutan bikin rak payungnya makin berseni. Terus nih ada foto yang lain. Waktu lagi lomba maraton, Megumi kesusahan moto Sakamoto. Apalagi kalau objeknya gerak-gerak. Jadinya dia punya ide buat nunggu di tempat checkpoint. Yang di sana udah ada Sakamoto lagi pose. Duh kerennya. Jangan remehkan kekuatan stalking aku. Fotokopi dong. Ingat kamu laki jedug. Achan kelihatan beda dari biasanya. Malahan nyuruh teman-temannya buat ngebiarin dia. Anak kelas yang lain sih lanjut lihat-lihat foto. Sekarang pada ngeliat foto jalan-jalan ke pantai. Ada Sera yang cosplay jadi orang endut. Ada juga Kubota yang mirip ibu-ibu penyelam. Ditanyain nih ada fotonya Sakamoto enggak? Megumi pasti nyoba buat foto si emot dingin. Cuman gagal total. Tapi waktu lihat foto yang lain, tiba-tiba ada yang ngejengkang. Soalnya Sakamoto kelihatan di foto itu. Ganteng, keren, indah. Foto candid barusan langsung di-copy sama cewek-cewek. Nggak sengaja ada foto yang terbang ke Achan. Dia ngambil foto itu sambil ninggalin kelas. Foto tadi ternyata kenang-kenangan dia waktu pengen ikut Sakamoto nyelam ke dalam laut. Sayangnya datang lagi Fukase ngehasut Achan. Si Raja Preman bilang sayang banget sih Achan udah berubah jadi segolongan sama murid-murid biasa. Padahal dia bisa lebih hebat dari Sakamoto. Achan terus dihasut buat ngelupain semua kenangan dan dibikin ngebenci Sakamoto. Beberapa minggu kemudian, sekolah ngadain acara perpisahan. Semua murid ngumpul di aula buat ngelepas kakak kelasnya. Guru-guru pasti rapi. Sedangkan murid-murid, Sera auratnya dijaga ya. Gak lama dari itu, sekarang gilirannya Sakamoto yang ditunjuk jadi perwakilan murid-murid buat ngasih pidato. Anehnya dia nyiapin bola bekel, bolanya dilambungin sampai ke atap buat ngejatohin bola bowling. Bola ini tuh ngegambarin kakak kelas yang sebentar lagi lulus sekolah. Soalnya bola bowlingnya udah ada di atap sejak hari penyambutan murid. Wah, gokil. Sedih banget. Parah. Sedih hebat sih pidatonya. Sayangnya di tengah-tengah pidato yang amburadul MSAU, datang Achan bawa tongkat pemukul yang kelihatannya mau bikin ribut. Guru-guru yang nyoba nyegah dia bakal dipukul. Rambut si papa guru juga jadi korban yang bikin si guru kena mental. Pasti Fukase ikutan nyegah guru-guru soalnya dia bisa ngelihat hal menarik. Akhirnya Achan naik ke panggung. Yang Hayabusa yang baru datang disuruh diem sama Sakamoto. Sedangkan si emot dingin masih ngelanjutin pidatonya. Murid-murid mulai kelihatan panik, cuman Sakamoto bikin gangguan Achan ini jadi atraksi pidato. Serangannya dihindarin lah, Achan dijadiin banteng lah, atau waktu pidato sambil main piano, Achan dijadiin penutup biar semua yang datang pada terkesima. Kubota sama Megumi tahu kalau ini tuh bukan atraksi, cuman mereka tetap percaya sama Sakamoto dan nyerahin semuanya ke dia. Kelihatannya Sakamoto bisa ngelanjutin pidato dengan lancar, tapi Achan yang terus ngejar dia nggak sengaja jatuh dari tempat tinggi. Untungnya Sakamoto masih sempat buat nyelamatin. Sialnya sekarang si emot dingin jadi sasaran empuk. Achan terus mukulin Sakamoto sambil nangis. Achan yang nganggep dirinya tuh orang gagal ngerasa nggak pantas buat diselamatin. Cuman Sakamoto nggak pernah mikir gitu dan nyuruh Achan buat lebih percaya teman. Tiba-tiba pegangan mereka lepas, tapi Sakamoto bakal nyelamatin temannya meski harus kelihatan malu. Akhirnya pidato perpisahan ini ditutup sama mereka berdua. Semuanya ngasih tepuk tangan yang meriah. Abis itu tangan Sakamoto yang patah langsung dibenerin Hayabusa. Achan juga kelihatan sedih, tapi dimaklumin kok. Fukase si Raja Premannya harus dibasmi supaya nggak ada kejadian gini lagi. Selagi mereka ngobrol, si emot dingin pergi ke ruang UKS buat nyembuhin lukanya. Nggak disangka Fukase ada di sana. Dia bilang nggak ada niatan buat lulus dari sekolah. Fukase nggak mau kayak murid-murid yang lulus begitu aja tanpa tujuan jelas. Yang kalau kata dia tuh berlayar di kegelapan malam. Sakamoto nggak setuju sih, soalnya bagi dia itu artinya bisa menjelajah ke tempat yang lebih luas. Terus di luar ada geng Hayabusa yang udah siap baku hantam sama Fukase. Cuman Sakamoto punya
ide yang lebih bagus sih. Balik lagi ke aula, pelepasan murid dilakuin sambil diiringin tepuk tangan. Tinggal sisa Fukase sendiri yang gak minat lulus. Tapi tiba-tiba geng Hayabusa datang dan bikin barisan buat nyambut kelulusan Fukase. Jelas si Raja Preman gak peduli dong. Seketika Sakamoto pakai jurus Osas. Fukase yang hilang keseimbangan langsung ditopang buat dibawa ke gerbang kelulusan. Selamat mengarungi tempat baru kak. Sejak saat itu Fukase nggak datang ke sekolah lagi dan sering kelihatan di pantai. Achan juga nggak dihukum soalnya dikira bagian dari pidatonya Sakamoto. Sedangkan si Emot Dingin sendiri di akhir semester ini dia ngucapin salam perpisahan soalnya mau pindah ke Amerika buat ngejar cita-citanya. Tiba-tiba Sarang lempar pai. Murid yang lain juga siap buat nyerang lagi. Mereka pengen bikin Sakamoto kelihatan cupu di hari terakhir ini. Mau ngelemparnya terus-terusan, mau ngelemparnya barengan, semua bisa dihindarin dengan cool. Teman-temannya juga kelihatan sedih terharu sambil nyelamatin Sakamoto buat sukses di tempat baru nanti. Akhirnya nggak ada yang bisa ngenain si Emot Dingin. Dia bawa satu piring pai sambil ngucapin salam terakhir. Di pintu gedung dia sempat ketemu sama Hayabusa. Si anak bandel bilangnya Sakamoto pindah ke Amerika tuh bohongan doang. Cuman Sakamoto tetap nunjukin muka keren dan ngeyakinin Hayabusa biar tenang. Benar-benar 1 tahun yang panjang bagi si Emot Dingin. Sebelum dia ninggalin kelas, Kubota sama teman-temannya sekali lagi bilang terima kasih soalnya Sakamoto udah ngebawa kebahagiaan dalam kehidupan sekolah mereka. Sakamoto kelihatan sedih ngedenger ucapan mereka. Alhasil pas di gerbang sekolah, Sakamoto nutup mukanya pakai pai supaya dia nggak kelihatan nangis. Ada yang bilang sih Sakamoto itu sakit keras, jadi dia pindah sekolah tuh cuman alibi yang sebenarnya nggak pengen bikin teman-temannya sedih soalnya sebentar lagi bakal meninggoy. Tapi di semester baru, teman sekelasnya dapat kabar kalau Sakamoto beneran pindah ke Amerika. Kehidupan sekolah di sana susah juga sih. Di hari pertama aja ada tukang bully yang mau ngejalin si Emot Dingin pakai anjing panas. Cuman begitu pintunya dibuka, Sakamoto bisa nangkap anjing panas tadi dengan keren. Nggak cuma itu aja, pas Sakamoto di toilet, tukang bully nyiram dia pakai seember air. Mereka kepedean bisa bikin basah si Emot Dingin, yang padahal Sakamoto udah siap pakai setelan buat surfing. Di kelas juga parah sih, meja kursinya Sakamoto dibuang keluar sama para tukang bully. Come sit here sweetie, you can sit here too. Tapi yang bakal dia pilih tuh duduk dengan penuh wibawa di pinggir jendela. Bener-bener mirip sama presiden. Start the class please. Kok kayak di Javu ya? Semua tindakan si Emot Dingin selalu kelihatan keren. Lama-kelamaan si ketua tukang bully jadi kesel. Mereka tetap bakal ngebully Sakamoto gimana pun caranya. Sekarang kelas mau latihan adaptasi sama alat anti gravitasi. Si tukang bully nyaranin Sakamoto buat nyobain alat itu. Nggak keberatan sih, cuman begitu alatnya muter kenceng, si pelatih nggak bisa ngeberhentiin soalnya udah disabotase sama mereka. Nggak diduga alatnya malah lepas dan bikin murid-murid panik. Sebelum alat anti gravitasi bisa ngenain para tukang bully, Sakamoto ternyata bisa berhenti soalnya dia muter dengan arah yang berlawanan. Sosoknya ini beneran mirip sama dewa. Akhirnya semua murid jadi ngefans sama si Emot Dingin. Yang aslinya semua adegan barusan tuh cuman hayalannya Megumi. Beda lagi sama hayalannya Achan seandainya Sakamoto bisa ngewujudin mimpinya buat ke Mars. Ada alien tukang bully yang mau ngejailin si Emot Dingin pakai besi. Besinya ditangkap dengan keren yang bikin Sakamoto langsung famous. Ngaco, ngawur, udah SMA ya, maaf, mau hayalannya gimana juga, ada satu hal yang mereka tahu. Pasti Sakamoto bisa ngewujudin mimpinya. Tebakan mereka tepat sih, soalnya si Emot Dingin beneran jadi bagian masa dan sebentar lagi bakal ngeluncurin roket. Beres hitungan mundur roket selesai, bro. Roket yang baru meluncur langsung dapat gangguan soalnya ada kebocoran bahan bakar. Sakamoto disuruh keluar dari sana. Tapi si Emot Dingin punya cara sendiri biar peluncuran roketnya tetap sukses. Dia pakai jurus roket meliuk-liuk yang bikin roketnya bisa keluar dari bumi dengan aman. Semuanya pada gembira, khususnya Sakamoto yang bisa ngewujudin mimpinya. Selesai juga deh seluruh alur cerita anime Sakamoto Desuga. Di balik setelannya yang rapi klimis culun gini, dia disukain semua orang karena kekerenannya. Kira-kira kalau disandingin gini, siapa ya yang paling keren?